Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya saya telah unboxing baterai pak lithium yang berkapasitas besar-besar yang bermerek Huawei. Dan sekarang saatnya untuk mengisi baterai pak tersebut supaya bisa digunakan sekaligus diukur kapasitas dari baterai tersebut. Di video ini saya akan mengisi baterai pak Huawei menggunakan baterai Powerwall yang saya miliki. Ini baterai PLTS Powerwall. Karena baterai Huawei ini voltase kerjanya di 48 volt, sedangkan PLTS Powerwall yang saya miliki ini hanya bekerja di sistem 24 volt. Jadi saya akan gunakan regulator step up yang fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan supaya bisa transfer energi dari Powerwall yang saya miliki ke baterai pak Huawei ini. Oke, selanjutnya saya akan pasangkan kabel-kabel input ke regulator step up-nya. Ini kabel saya gunakan yang tipe NYAF, ukurannya 10 mm square. Selanjutnya saya setting dulu tegangan output dari regulator ini supaya bisa keluar di sekitaran 55 volt. Ini tegangannya masih 59 volt ya. Jadi saya setting dulu, settingnya mudah. Di bagian sini ada trim pot, ini tinggal diputar saja. Kalau ke kiri itu untuk menurunkan tegangan, kalau diputar ke kanan itu fungsinya untuk menaikkan tegangan. Oke, saya akan setting tegangan di sekitar 55 volt supaya sesuai dengan voltase charging untuk baterai pak Huawei. Selanjutnya saya akan memasang kabel jalur output dari regulator ke arah input baterai Huawei. Di sini saya hanya menggunakan kabel tunggal saja, ini ukurannya yang 2,5 mm karena pengisiannya tidak menggunakan arus yang tinggi, jadi masih cukup aman. Saya buka dulu penutup konektor di bagian baterai Huawei-nya. Kemudian saya nyalakan sistem kerja BMS-nya supaya baterai ini bisa di-charging. Oke, sudah aktif BMS-nya. Saya tes dahulu voltase di baterai pak-nya. Ini voltasenya 46,8 volt. Sekarang saya pasangkan kabel-kabel untuk koneksi ke regulator. Terus saya pasang kabel negatifnya dulu nih di kit regulator. Nah, sekarang tinggal yang kabel positifnya. Oke, teman-teman perhatikan ya, LED di baterai pak-nya sekarang kan masih di posisi discharge yang berkedip itu. Nanti setelah saya pasang kabel positifnya, LED indikator akan pindah, yang nyala adalah bagian chargingnya. Sekarang saya pasang lagi untuk kabel positif. Lihat LED indikator pindah ke charging. Artinya baterai pak sedang di charging. Nah, sekarang saya akan set arus pengisiannya. Ini saya gunakan clamp meter biar bisa memonitor besarnya arus yang mengisi ke baterai pak. Ini bisa dilihat, ini arusnya masih kecil, hanya 0,9 ampere. Nah, kit regulator ini juga bisa di set arusnya. Ngatur besaran arus ada di trim pot yang ini nih. Saya akan naikkan arusnya sambil cek kondisi regulator, apa terjadi panas berlebih atau tidak. Cukup aman, masih belum ada yang panas. Saya naikkan lagi ke angka 3 ampere untuk arus pengisiannya. Arusnya ini sekitar 3 amperan, naik turun dikit. Kemudian saya cek dulu voltase di baterainya.
Nah, di sini voltase baterai sudah naik ke level 48,2 volt. Jadi proses pengisian baterai pak Huawei-nya sudah jalan ini ya. Oke, dengan melihat besaran arus dan voltase, pengisian baterai Huawei ini di sekitar 145 wattan lah. Masih kecil daya pengisiannya. Terus saya akan cek juga berapa arus yang mengalir dari sisi input regulatornya. Oke, ini arusnya sekitar 5,5 ampere ya teman-teman. Nah oke, jadi teman-teman, di video kali ini hanya proses pengisian baterai pak Huawei yang sudah saya beli dan akan digunakan untuk PLTS off grid. Setelah diisi, nanti akan saya pasang pada kabinet PLTS yang sudah saya buatkan. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Ini setelah diisi dan dipasang, nanti kemudian akan diukur kapasitas dari baterai paknya. Jadi ditunggu video berikutnya ya. Ini baru 3 baterai Huawei yang sudah dalam kondisi full charging. Tinggal nunggu charging satu pak baterai lithium lagi nih. Jadi nanti yang akan saya pasang itu ada 4 baterai pak lithium. Nah, nanti setelah semua baterai sudah full semua di charging, nanti akan saya tes kapasitasnya sekaligus untuk menguji inverter low frekuensi yang sudah saya rakit ini buat ngecek seluruh sistemnya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video part 6 berikutnya ya. Stay tune dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.